أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها نلنا. Saya jadi ketua PJ ini enak, pakai pena. Artinya pena itu ya pakai belum kesel orang-orangnya. Mau berkegiatan apapun, bahkan pengurus-pengurus yang ada, karena gabungan dari Nusa Kabupaten Malang, kemarin dipilih sing apa ya, sing berkualitas kayak gitu. Ketika saya berkegiatan, 11 kegiatan yang balik kampung itu di Duren atau acara apa ketika di hotel. Jadi malah saya tanya, ya apa persiapannya? Jawab panitia ini gini, pengurus. Bukan itu asalnya itu nggak usah tanya ini, biar kita yang ngurus. Sepenting sampai itu mau beres. Gitu. Ini kalau di PC, enak ya. Di PC itu enak ternyata. Lebih benar ketika saya di PAC itu tadi. Bagaimana kemudian bentuk rantai, mencari kader dan seterusnya. Kalau di PC tanya-tanya detail kegiatan sudah itu sampai duduk mandi sampai ngerti kok sambutan pidato yang gagah biar tidak memalukan. Itu mana? Karena di PAC tidak demikian. Harus turun, melatih ada yang rantai seperti ini. Antara satu rantai dengan yang lain ini apa ya? Permasalahannya ini beda-beda. Nah ini sahabat sekalian. Oleh karena itu ketua PAC yang akan datang ini nggak boleh tidak harus didukung oleh semuanya. Semuanya harus kompak, harus semangat. Saya katakanlah saya ini di Ansor ini bukan kader yang terlalu lama seperti itu, bukan dari apa ya, kaderisasi saya di Ansor ini karena dulu nggak ngerti, dulu karena kecelakaan saja di Tirtoyudo itu nggak nemu orang itu, kemudian saya yang diambil mulai 2017, baru 7 tahun. Tapi saya mendengarkan cerita tentang wakil ini sudah dari banyak orang. Saya pernah diberikan cerita bahwa wakil pernah melaksanakan kegiatan iklan atau latihan yang dihadiri kurang lebih 700 person. Ini harus menjadi motivasi bagi pengurus yang akan datang, di ketua yang akan datang. Motivasi paling tidak semangat itu ditumbuhkan lagi, sehingga kader-kader Ansor tergugah untuk kemudian membesarkan Ansor yang ada di Kecamatan Wakil. Insya Allah bisa, asalkan dengan catatan semuanya harus kompak. Dan yang terakhir, konferensi nanti ini alhamdulillah ini pimpinan wilayah hadir, ya, pimpinan wilayah hadir, beliau yang akan memimpin sidang-sidang dan seterusnya. Dan sekali lagi kita tetap fair, kita laksanakan dengan fair, tetap mengacu pada PO dan PDPRD yang berlaku saat ini. Materi-materi saya rasa panitia sudah menyiapkan. Dimohon nanti dalam sidang yang ada pimpinan wilayah yang akan memimpin sidang, bila mana ada hal-hal yang kemudian menjadi usulan, maka pimpinan sidang anggota peserta ini berhak untuk menyuarakan dan kemudian pimpinan sidang berhak untuk memutuskan. Saya harap nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar, kondusif, dan semuanya bisa mendukung demi kemajuan Ansor Kecamatan Wakil harus bersatu menuju ke masa. Saya rasa itu tahu dari sekalian. Kalau ada mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan wilayah PD Ansor Jawa Timur sekaligus membuka konferensi anak cabang ke-16 pimpinan anak cabang PD Ansor Kecamatan Wakil. Kepada beliau waktu yang dibangun kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram wa alim wa ulama yang khusus kepada para jajaran pengurus majelis wakil cabang wakil baik yang ada di jajaran Suriah maupun Tadbir yang hadir dengan kita. Semoga beliau semuanya tetap memberikan semangat, dorongan, semangat maupun doa restu terhadap berbagai macam kegiatan bahkan kemudahan sholat. Kepada yang kami hormati jajaran Korpinjam Kecamatan Wakil, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Pembangunan atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Ketua PJGB Ansor Kota Malang, Kabupaten Malang. Akhirnya melesetnya di sini. Tadi malam nggak meleset, ternyata di sini. Ada apa ini? Mungkin dekat itu ya. Gus Fatkur Razi yang alhamdulillah tadi malam kami pulang dari Pakis untuk bersilaturahmi menyapa sahabat-sahabat di Pakis sampai jam 2 hari kita di sana, di akhir hari Jumat dan di awal hari Sabtu. Alhamdulillah saya benar-benar salut kepada beliau. Kalau saya jadi ketua PJE Kabupaten Malang, wah ampun, kayak ini lorongnya beliau. Dan juga pada jajaran pimpinan cabang yang hadir, kepada yang saya hormati segenap Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Wakil yang alhamdulillah tetap masih bisa membarengi sahabat-sahabat pimpinan anak cabang bergabung dengan Ansor Wakil beserta para peserta konferancap se-Kecamatan Wakil, para anti-ranting yang hadir pada kesempatan kali ini, para panitia. Setelah mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus lantunan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan kami sampaikan karena alhamdulillah sudah dikasih motivasi paparan dari pimpinan cabang tadi. Tentunya itu sebagai oleh-oleh ke depan wakil benar-benar akan menjadi pimpinan anak cabang yang tentunya akan menampakkan sebuah gambaran kerjasama baik internal maupun eksternal. Terbukti dari apa yang disampaikan Pak Camat tadi benar Gus Tua, bahwasanya Pak Camat sudah intinya kalau masuk jajaran majelis wakil cabang setelah beliau purna tugas pasti akan lebih banter sembarangi. Artinya sangat motivasi termasuk hari ini. Insya Allah tempat ini tidak disewa, akan tapi dipinjami plus dan anunya. Nah, anunya ini. Ya, inilah. Saya memang benar-benar alhamdulillah terima kasih Pak Camat telah memberikan kesempatan kepada kader-kader kami yang ada di BAJ Wakil. Semoga peran panjenengan tetap akan terus dan akan berbuah pahala hingga yaumul akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pesan kami menyampaikan salam dari ketua kami Gus Syafiq, yang mana memang domain dari kegiatan konferancap ini adalah dari pimpinan wilayah. Berusaha semaksimal mungkin telah dibentuk korwil. Ayo disapa PAJ, apa kendalanya, fenomenanya bagaimana, tetap bagaimana muruah organisasi ini tetap harus terjaga. Jangan sampai ada satu hal yang menjadikan nantinya muruah kehormatan organisasi ini tercoreng ataupun tidak sesuai dengan BO atau PDBRT organisasi. Ayo kita jejakkan sehingga ke depan Ansor lebih bermartabat.
Maka dari itu sekali lagi saya berharap kepada seluruh peserta, mari kita ikuti rundown kegiatan ini sampai akhir nanti. Ranting, silakan Anda yang saat ini sedang berada di sini, yang sudah legal dengan adanya surat keputusan kepengurusan, artinya tidak berbasis akreditasi, yang jelas ke depan itu semua harus berbasis akreditasi. Boran akreditasi sudah disosialisasikan, kegiatan Anda akan terrekam dalam sebuah laporan-laporan kegiatan panjenengan yang masuk dalam e-akreditasi yang disediakan oleh pimpinan wilayah. Saya harap kerjasama dan juga pendampingan dari pimpinan cabang di DAC ini akan semakin eksis, dan benar-benar kita akan menunjukkan bahwa Ansor di Wagir ini benar-benar dipertimbangkan keberadaannya. Pak Kapolsek dan Pak Bandar Ramil percayakan bahwasanya Banser yang ada di Wagir ini mampu bisa memberikan sebuah torehan yang indah terhadap angka meratanya pertahanan, khususnya ketahanan lokal, yang tentunya sekali lagi akan menjadi suatu kerjasama yang bagus antara Porkincam dan Ansor di Wagir. Maka dari itu, tanpa berpanjang lebar, dan setelah ini kita akan benar-benar masuk dalam komisi yang sekiranya Sarjat Watwes tidak meninggalkan satu polemik, karena yang jelas apa makna dari sebuah hasil dari sebuah polemik manakala tidak duduk yang bagus, karena semuanya kita punya satu tujuan untuk membesarkan gerakan pemuda Ansor. Siap sahabat-sahabat? Ya. Siap sahabat-sahabat? Ya. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, Aswaja, Nusantara, NKRI. Ketika nanti ada Ansor masa depan, jawabannya bisa. Ansor masa depan? Bisa. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Wagir secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kondisi acara yang selanjutnya, yakni penyerahan piagam kepada yang bertugas apabila dapat kami berikan. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin bi qabulil Fatihah.
Komisi keempat, Bidang Rijalul Ansor. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja bagaimana Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor merupakan lembaga badan suci semi otonom yang memiliki fungsi menjaga dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, juga sebagai wajah konsolidasi kiai dan ulama muda dengan kita membicarakan acara-acara dan agama kaitannya dengan melaksanakan program untuk sebagai wadah konsolidasi kiai muda dan ulama. Dan ini yang penting, kita akan membentuk pojok pembangunan keluarga sakinah yang selama ini mungkin hanya bahasan oleh ibu-ibu, baik yang persiapan untuk menikah, yang sudah menikah, atau yang mau menikah lagi. Dengan itu yang bisa saya sampaikan, saya bacakan keputusan sidang Komisi 4 Konferensi Anak Cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wakil, masa khidmat 2024-2027, nomor 17 garing Pan Konferensi garing 6 Romawi garing 2016. GP Ansor Kecamatan Wakil, masa khidmat 2024-2027. Setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan, mengesahkan hasil sidang Komisi 4 tentang MTS Rijalul Ansor sebagaimana terlampir. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Wakil tanggal 15 Konferensi Anak Cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wakil, pimpinan sidang Ketua Bali Kismara ditandakan Mahani, Sekretaris Jadi Chandra Faris ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inilah suena umat itu. Kami antri-antri di sosok kelangopan ya. Kelompok atau hal apa-apa itu terjadi suatu kesalahpahaman. Jangan sampai, ini pesan kami, jangan sampai nasab perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama atau muharrik Gerakan Pemuda Ansor itu terputus dikarenakan kepentingan sepihak yang benar-benar akan memecahkan Gerakan Pemuda Ansor. Baik? Kita harus bersatu. Kita harus benar-benar seperti duduknya sahabat-sahabat saat ini. Diumpamakan seperti Ketum Gus Yakut mengatakan, kita bagaikan satu gerbong kereta api yang benar-benar soful wahid, berangkat dengan waktu yang benar-benar sudah pasti, datangnya sudah pasti. Apapun yang ada di depan, ketika memang benar-benar itu menghalangi perjalanan dari Gerakan Pemuda Ansor, jawabannya adalah sikat tabrak. Apapun itu resikonya, berupa sapi, berupa kendaraan, ataupun berupa manusia, ketika itu menghalang perjalanannya kereta api untuk sampai pada satu titik kulminasi bahwa di situ Ansor harus besar. Jawabannya kita bersama-sama akan menghadapi tantangan tersebut. Semangat? Semangat? Ansor masa depan? Ansor masa depan? Bisa. Oke, harus bisa. Itu tagline dari Ketua Umum kita hari ini. Maka dari itu kami persilakan kepada sahabat sekretaris untuk membacakan pleno komisi. Yang selanjutnya kita akan masuk pada pleno selanjutnya, pleno tata tertib ke pemilihan kedua.
Pandan Randung sudah hadir. Nah, ini genap berarti. Berarti nanti kita akan ada sebuah skema bareng-bareng bagaimana proses bukan traumatis ya. Dulu itu khawatir terjadi suara yang sama, maka nanti kita akan mencari sebuah solusi agar terjadi suara yang ganjil. Kepada siapa itu akan disampaikan, nanti kami akan memberikan arahan. Oke, sahabat-sahabat, saya panggil Ranting Sumber Suko. Sumber Suko, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa itu? Pandan Rejo. Oke, Pandan Rejo. Ketok Sewu. Sukodadi. Angkat tangan Sukodadi. Waman. Kedari Sodo. Sidorahayu. Paranganku. Pandan Randung. Bondowangi. Mendarat Wangi. Sitirjo. Jedok. Oke, mantap. Saya tanya kepada panitia, semua SK-nya hidup? Asli? Pimpinan cabang hidup semuanya? Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Mari kita memasuki sidang pleno yang kelima, yaitu sidang pleno pemilihan ketua. Saya buka. Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan di tata tertib, semoga benar-benar perjalanan pemilihan ketua ini, tatibnya, sekiranya kami berharap semua akan paham terhadap tata aturan yang diberlakukan. Tidak ada penambahan-penambahan, khususnya yang di luar dari aturan-aturan yang dimiliki oleh Gerakan Pemuda Ansor. Maka dari itu kami minta kepada sekretaris untuk membacakan sesuai dengan sepakatan tadi per pasal atau per poin. Per pasal atau poin? Per pasal ya. Dibaca surut. Nanti kalau tetap nanti mohon mana operator. Operator tetap pada konsentrasi. Kalau ada yang berubah, yang jelas kami akan mengawal perubahan tersebut untuk disepakati bersama. Terima kasih. Monggo, sahabat operator. Nunggu operator apa masih dibacakan? Oke. Atau saya baca dulu, nanti kalau misalnya ada beberapa. Keputusan Konferensi Anak Cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wajir masa Khidmat 2024 tentang tata tertib pemilihan ketua dan tim koordinator pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wajir masa Khidmat 2024-2027. Pasal 1 Pemilihan Ketua. 1. Sidang pleno pemilihan ketua PACGD Ansor Kecamatan Wakir dipimpin oleh pimpinan wilayah Jawa Timur atau PCGD Ansor Kabupaten Malang. 2. Sebelum pemilihan
pengurus PAC BP Ansor Kecamatan Wakil dinyatakan demisioner oleh pimpinan wilayah Jawa Timur atau PC Ansor Kabupaten Malang, dan selanjutnya pimpinan anak cabang diambil alih oleh pimpinan wilayah Jawa Timur atau PC BP Ansor Kabupaten Malang. 3. Pemilihan ketua PAC dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu A. Tahap pencalonan melalui sistem pendaftaran, B. Tahap pemilihan. 4. Seorang bakal calon dinyatakan sah sebagai calon apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 suara ranting BP Ansor dan memenuhi syarat-syarat pencalonan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah panitia, ketua ranting dan delegasi ranting pada tanggal 31 Mei 2024 di sekretariat panitia. 5. Jika ada bakal calon yang mendapatkan suara 50% lebih 1, maka secara otomatis bakal calon tersebut diputuskan menjadi ketua terpilih. 6. Sebelum pemilihan, calon ketua menyampaikan visi dan misinya di depan forum konferensi selama 5 menit. 7. Apabila calon yang sah hanya 1 orang, maka pimpinan sidang dapat menetapkan calon tersebut sebagai ketua terpilih. 8. Pemilihan ketua PAC dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara yang dikeluarkan oleh panitia konferensi dan atau PAC BP Ansor Kecamatan Wakil yang berstempel. 9. Apabila terjadi perolehan suara yang sama atau berimbang, maka tahap pemilihan diulang kembali sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat 3 tata tertib konferensi. Agak diperbesar. Mohon kalau ada koreksi terkait pemilihan ketua. Baik, di poin 1 ada koreksi. Kurang ke atas, Mas. Pemilihan ketua. Pemilihan ketua. Poin 1. Ada koreksi? Sudah. Poin 2. Dinyatakan demisioner. Ada koreksi? Tidak ada. 3. Ada 2 tahapan pencalonan dan juga pemilihan. Lanjut. Nomor 4. Ada koreksi? Kalau tidak ada, mungkin kami bisa menambahkan sekurang-kurangnya 3 rekom ranting di Ansor. Ya, itu kan suara. Itu kan suara, berarti didukung oleh sekurang-kurangnya 3 rekom ranting, surat rekom. Berarti dirubah Pak redaksinya. Ada koreksi lagi? Poin 4. Clear? Sudah. Poin 5. 50% lebih 1 dinyatakan menjadi ketua. Nomor 6 menyampaikan visi misi 5 menit. Oke. 7 1 orang dinyatakan menjadi ketua terpilih. Sepakat? Nomor 8 sepakat menggunakan kertas suara. Berstempel ya. Nomor 9 apabila berimbang, apabila diulang kembali, sepakat? Sepakat. Kalau misalnya nanti ada pemilih, ada keberimbangan, nanti kita cari solusi yang harus kita tentukan sekarang. Apakah nanti dari pimpinan wilayah punya kebijakan menambahkan 1 suara untuk pimpinan wilayah atau pimpinan cabang, atau cukup 9 poin ini?
Di depan. Iya, di depan. Yang tadi kita sepakati di atas. Berarti ini dikoreksi ya. Apabila terjadi perolehan suara sama atau berimbang, maka tahap pemilihan diulang kembali sampai situ saja atau bagaimana? Silakan disepakati. Oke, ini sahabat. Sekali lagi kita berbicara pada sebuah kronologi, ya. Begitu peliknya khawatir pada saat itu dikarenakan fenomena imbang suara. Nah, maka dari itu tidak elok manakala ketika berimbang terus diberikan kesempatan kepada ketua pimpinan cabang baik dari wilayah perwakilan cuma satu atau dari cabang. Akhirnya di situ seakan-akan tidak fair ketika harus memberikan suara. Nah, solusinya bagaimana tetap ini agar komposisinya itu bukan genap tapi ganjil mulai kapan? Mulai dari awal, ya, mulai dari awal. Kami sekali lagi tetap akan men-screening ketika katakan memang pimpinan cabang atau pimpinan wilayah. Dengan porsi screening kami akan melihat dari sejauh mana itu adalah satu kerahasiaan bagi kami. Tapi kami misalnya nanti untuk menuju ke 13 prosesnya dari awal. Fair nggak? Fair nggak? Kalau dari awal. Lalu ujung-ujung rolas-rolas, kalau ketemu masuk kita masuk, loh, ya ketemu kan itu ya. Kira-kira usulan kami bisa diterima atau belum? Oke, kita drop. Berarti ada penambahan poin. Pasal 8 itu di poin tambah apabila terjadi perolahan berimbang maka iya dicoret saja, ya, dicoret. Pemilihan PAC dilakukan itu menggunakan persoalan mana yang berhubungan dengan pesertanya. Demikian laporan pertanggungjawaban PAC GP Ansor Kecamatan Magir masa khidmat 2022-2024 kami susun. Namun sebelum kami mengakhiri LPJ ini atas nama PAC GP Ansor Kecamatan Magir masa khidmat 2022-2024 dengan tulus ikhlas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam mengemban amanah di dalam melaksanakan kurang maksimal dan kami juga menyampaikan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada kami selama ini sehingga eksistensi PAC GP Ansor Kecamatan Magir masih bisa terjaga dan akhirnya dengan memohon doa apa yang telah kita lakukan demi organisasi menjadi pahala dan bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pimpinan anak cabang gerakan pemuda Ansor Kecamatan Magir, ketua tertangani, sekretaris tertangani. Allahumma fiqh ila al-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peserta sidang diterima ya? Peserta sidang diterima? Bagaimana? Siap? Ada yang keberatan? Alhamdulillah, wakil dengan kerenan semangatnya sahabat ketua, apa yang ada di Stapan itu merupakan sebuah bukti. Sahabat duduk di sini, sekali lagi penghargaan yang sebesar-besarnya khususnya kepada seluruh pengurus PC, GP Ansor, PAC, GP Ansor, wakil. Oke, kalau misalnya memang nanti bisa diterima, maka nantinya akan dibacakan
surat keputusan yang akan disampaikan oleh sahabat kemarin. Keputusan Konferensi Anak Cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2024-2027 nomor 18 Fans Conference /6/2024 tentang laporan pertanggungjawaban PAJGP Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2022-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Anak Cabang ke-16 GP Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2024-2027 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan sidang pleno tentang laporan pertanggungjawaban PAJGP Ansor Kecamatan Wagir pada tanggal 15 Juni tahun 2024 dengan senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan keputusan Konferensi Anak Cabang GP Ansor Kecamatan Wagir tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban masa hikmat 2022-2024 adalah menerima Provinsi PAJGP Ansor Kecamatan Wagir 2022-2024 dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala dedikasi dan perjuangan PAJGP Ansor Kecamatan Wagir periode 2002-2024. Ditetapkan di Wagir tanggal 15 Juni 2024 Konferensi Anak Cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir pimpinan sidang Ketua Haji Muhammad Junaidi, Sekretaris Rekan Kanan di Karpat Jalan. Oke, terima kasih. Selanjutnya sahabat-sahabat, kami akan melaksanakan prosesi demisioner kepada pimpinan anak cabang. Sekaligus setelah selesai, yuk kita bermusafahah. Yang jelas kita berterima kasih kepada para pengurus 2022-2024. Kepada sahabat pimpinan cabang silakan berada di depan, kemudian sahabat-sahabat pimpinan anak cabang untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pimpinan cabang Kabupaten Ansor Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, perasaan pemikiran dan juga tenaga yang telah diberikan kepada PAJ Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir. Kami berdoa semoga jerih payah panjenengan semua, semoga hikmah panjenengan semua senantiasa mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir periode 2022-2024 dinyatakan demisioner. Monggo mari Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sahabat-sahabat kafir, mohon menyiapkan 12 kursi di depan untuk kita prosesi pemilihan ketua PAC. Dua belas kursi untuk pemegang hak suara. Apa yang lain agak diisi. Dan saudara Sidoarjo, para kargo, Pandanlandung, Gondowangi, Mendalawangi, Sidoarjo, gitu. Baik sahabat-sahabat yang saya hormati, setelah ini kita akan menentukan memilih ketua PAC di Ansor untuk periode 2024-2027. Sebenarnya masih dilakukan rekomendasi dan mohon ini adalah salah satu tahapan wajib di amanah organisasi kita dengan sebagai pemegang hak yang akan menentukan masa depan PAC di Ansor dan akan lebih suara kita. Untuk kedua wilayah. Terima kasih sahabat-sahabat. Masih semangat? Masih semangat? Mana suaramu? Ini suaramu. Tertawa. Bersiul. Berarti kan masuk. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, sesuai dengan pengajuan pemilihan ketua pada pasal 3, selanjutnya kami akan melaksanakan pemilihan ketua PAC, di mana pemilihan ini melalui dua tahap ini pencalonan. Pencalonan itu kita akan melihat persyaratannya, diantaranya semua wajib untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasinya minimal 3. Saya tidak tahu siapa yang diajukan oleh masing-masing ranting, tapi di depan ini sudah ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari pimpinan ranting. Tidak tahu ini ranting mana atau seperti apa. Yang jelas di situ sudah berstempel. Maka dari itu izinkan kami akan memeriksa berkasnya dulu, ya. Oke, kurang lebih berapa? 1 menit ya, 2 menit kami stop. Oke, sahabat-sahabat sekalian, setelah kami melakukan verifikasi faktual, muncul 2 nama calon yang diusulkan oleh pimpinan ranting. Yang pertama, sahabat Lukman Ali. Kami tidak membacakan rantingnya, tapi telah mendapatkan 4 rekomendasi sah. Masa hikmah sah, ada. SKCK ini gini ya, tidak apa-apa kalau SKCK masih kita anulir, tapi setidaknya SKCK itu tidak harus diberlakukan di Rapta ataupun PAC yang akan datang, tapi di situ ada klausul berkelakuan baik
Ya, intinya berkelakuan baik. Itu. Terus ke kaderisasi PKD usia kalau 87 berarti 37. Kemudian calon kedua sahabat Melani Albert mendapatkan 5 rekomendasi sah. SKCK sah, masa hikmah sah, kaderisasi PKD, ada juga SKCK sah. Oke, maka dari itu kami persilakan kepada sahabat Lukman Ali dan Melani Albert untuk bisa duduk di depan bersama kami. Ya, silakan Diano. Memberikan kesempatan langkah pertama, pencalonan tidak harus melaksanakan tahap pencalonan, tapi dari rekomendasi itu sudah bisa dijadikan dasar untuk mencalonkan diri. Selanjutnya kami akan mempersilahkan salaman di sini. Oke. Iya. Ini gak apa-apa guru, tenang, aman. Selanjutnya kami persilakan kepada para calon. Silakan siapa dulu yang akan menyampaikan kesediaan sebelumnya disampaikan visi misinya. Foto itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memenuhi kata-kata saya 2019 waktu pencalonan dengan Pak Haji Chandra dan Pak Yai Andi. Saya baru bersedia kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersedia hari ini untuk dicalonkan menjadi ketua PAC Gerakan Pengusahaan Solo Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak apa-apa sekarang aja wis, udah mari kaset ya. Satu kali tampil. Oke. Di sini ini apa ini? Makan gratis. Baik. Tadi malam begitu kumpul kita langsung buat visi-misi tim sukses. Tadi tim sukses saya memberi bisikan. Tim suksesnya misi-misinya adalah Ansor berdaya. Sudah saya tulis tadi malam ya. Ansor berdaya, Ansor bermartabat, nantinya Ansor diharapkan bisa kuat. Ini sudah dilakukan oleh panitia kayaknya. Ansor bermartabat naik grade. Dulu tidak ada SKCK, sekarang ada SKCK. Hanya di Kecamatan Wakil. Jadi misi-misi saya yang pertama adalah Ansor berdaya. Jadi Ansor itu harus berdaya, bermanfaat bagi sesama. Tidak pandang bulu siapa yang harus kita bantu. Tidak pandang bulu siapa yang harus kita kawan. Jangan kita hanya bisa mengolok-olok. Jangan hanya kita bisa memandang ketika ada kesusahan, ketika ada teman membutuhkan bantuan. Ansor harus datang. Kemudian yang kedua, Ansor bermartabat. Artinya Ansor itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Kita sebagai Ansor harus bermartabat, harus terhormat. Jangan sampai ketika kita melakukan keburukan membawa-bawa nama Ansor. Kita harus memperbaiki, menjaga nama baik Ansor sehingga Ansor Kecamatan Wakil lebih bermartabat. Ansor kuat. Ansor kuat itu akan bisa kuat jika kita bersama. Ansor itu akan bisa maju, bisa kuat jika kita bersatu. Apa gunanya banyaknya buih di lautan
ketika tidak bisa menjadi satu. Kita harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Wagir. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sahabat silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya Melani Albar yang melalui rekom beberapa ranting mengamanatkan pada saya untuk menjadi calon ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Kecamatan Wagir periode 2024-2027 siap untuk mengemban amanah bila diamanati ketua tersebut. Oleh karenanya pada malam hari ini saya secara sederhana akan menyampaikan visi misi saya, visi terwujudnya kepemimpinan yang efisien dan efektif. Kepemimpinan efektif, efisien dan efektif itu kepemimpinan yang melakukan pekerjaan yang benar dengan cara yang benar untuk menuju keemasan Ansor Wagir. Sebagaimana tema pada konferensi kali ini, bersatu menuju keemasan. Yo, ngarang mengisu. Maka untuk mewujudkan itu, mohon maaf Bapak, tadi kalau ditarik disebutkan 5 menit. Kalau lebih pertama yaitu melakukan konsolidasi organisasi dari atas ke bawah, oktor. Ini yang perlu, karena inti dari perkumpulan organisasi itu adalah masalah komunikasi. Komunikasi harus dijaga. Apapun itu situasinya, kondisinya. Namanya komunikasi harus dijaga. Pimpinan kepada sesama pimpinan, pengurus, atau pimpinan kepada rantai-rantai yang berada di bawah. Kemudian memperbaiki dan menata tata kelola administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku pada PBRT. Ini berkaitan dengan kalau sekarang itu Ansor sudah mulai naik itu dapat paluman tadi, ada akreditasi. Ini penting sekali masalah akreditasi buat sahabat-sahabat sekalian. Saat ini sebenarnya juga sudah mulai akreditasi baik di tingkat ranting maupun PAC. Ranting itu ranahnya PC, PAC ranahnya nanti PW yang mengakreditasi. Termasuk Wagir saat ini itu harusnya melalui akreditasi karena mungkin panitia dan pengurus PAC masih sibuk untuk mempersiapkan ini sehingga belum bisa terakomodasi. Tapi itu penting sekali untuk akreditasi itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan pelayanan yang maksimal pada ranting-ranting. Ini berkaitan dengan yang tadi di atas tadi itu, yaitu konsolidasi organisasi dari atas ke bawah. Intinya adalah dalam rangka memperkuat kepemimpinan, kelembagaan organisasi dan gerakan yang pada akhirnya adalah memperkuat jaringan internal dan eksternal. Internal kita keansoran, eksternal di luar keansoran. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai visi misi saya ke depan. Semoga diberikan kekuatan dan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan Bos. Selanjutnya sahabat-sahabat, kita langsung masuk pada prosesi pemilihan. Jadi ini memang akan dipilih suara terbanyak, ya, kita sepakati suara terbanyak. Kemudian tata laksananya nanti panitia sudah memberikan semacam ini, ya, kertas suara yang ada gambarnya, enak, ya, wis akari nyoblos stop, duduk, iki oke, iki jos, iki hahaha misalnya, ya, silakan, tidak boleh ada yang nyok. Itu terserah panjenengan.
tidak boleh ada dicoret-coret, harus lobang. Ya, harus lobang. Oke, siap ya? Siap bisa dimulai? Nanti memilihnya silakan di sana. Ya, enggak itu loh, nyobosnya itu. Oke, terima kasih kepada para sekretariat. Oke dulu ngar. Jadi kita hitung kertas suaranya dulu. Ada ya. 1, 2, 3. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita niati pencoblosan ini untuk menentukan PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wakil 3 tahun ke depan. Silahkan memilih dengan hati nurani dan apapun hasilnya nanti menjadi tanggung jawab 12 ranting, menjadi tanggung jawab semua anggota yang hadir pada malam hari. Jadi setelah ini pemilihan siapapun nanti yang terpilih, tadi sampaikan bersatu dan bersama untuk berkhidmat bagi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wakil. Silahkan dipanggil langsung. Pada bentar, nanti mohon setelah mencoblos itu dilipat kembali sudah kita ditutup. Ditunjuk langsung dimasukkan di kotak kertas suara. Ada yang ngecek, mau dicek. Ranting Sumber Suko, silakan. Dibuka saja. Kalau ada yang cacat, ditukar. Saya nggak perlu Jangan ngeri. Dicek dulu, panitia dicek dulu. Manis tadi kok karena sing Joko ini sih. Waduh, apa ini? Gurung-gurung ngono rek jadi juri. Kalah Agak sini ya. Kamar-kamar itu. Fotone rek. Pandan Rejo. Fotone lah. Interaksi. Ngeri fotonya. fotoan rek, fotoan. Kenangan-kenangan. Petung Sewu. Kita ingin goreng. Ora suwe. Suko tadi. Ora rasa tambah rusak tambah. Iya rusak. Mari lebokno ae nyalami. Karing delok sing tangane anyep. Lali jeruke. Rasa diwaca, Pak. Suwe men. Diejai. Ora dicoblos emang. Coblos itu. Bedali soto. Rasa ndak sekolah emang. Sendut.
Sido Rahayu. Pancam atau melok jedong ora gelem. Parang Argo. Malih murni duwe iki. Ora kok ndak ewangi tak tuku tak ngewangi aku. Lah iya kondoleke DPI-ne seketan ndang. Pandan Landung. Lah duwe ya pah. Mulai meleset. Kondowangi. Program kerjanya Mendalan Wangi. Yele. Yele. Jika mau tuan aku mau apa bahasa? Makanya fotonya mana ya? Iya. Sama Cimen apa? Baru kali. Sidirjo. Aku ora oleh lu. Tak oleh. Ana iki aku. Situ gara-gara wong 5 ta mangane. Terakhir gedok. Keliru. Baik, sudah 12 ranting menentukan suaranya. Pak Lanjut, marilah dikawal. Kita perhitungannya di ya, ada perhitungan. Oke. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas ya? 12 suara. Baik, marilah mulai kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Pacar. Oh, Pacar. Pacar. Mana? Oh, apa? Baca. Masih baca. Melani Akbar 1. Sah. Melani sah. Diomongkan. Melani Alban 2. Melani Alban sah 3.
Lukman Ali 1. Melanie Albert. Lukman Ali. Melanie Albert. Lukman Ali. Tidak sah, 2 terdosa. Nah, itu masih rasa itu. Melanie Albert. Harusnya rasa barang. Tak bingung Lukman Ali. Terus. Melanie Albert. Melanie Albert. Melanie Albert mendapatkan 8, sedangkan Lukman Ali mendapatkan 4, suara tidak sah 1. Rasa. Oke, ya, tidak apa-apa. Ya, secara jujur saja, sekali lagi kami bukan berarti tidak memanfaatkan pilihan kami. Sekali lagi posisi suara yang kami berikan itu akan kami berikan manakala benar-benar terjadi. Nah, jadi apa? Kita pilih semua kader yang berpotensi. Mana? Yang ya? Oh iya, ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, maka dengan ini Sekretaris Formatur masih Formatur Anas. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sahabat Melani, Bibit Alfa, Maulid Aziz, Anas, Khairul Anam, Purnomo 6. Ya. Silakan memilih sekretaris. Silakan ya, sahabat Anas. Baik, kami bacakan surat keputusan konferensi anak cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2024-2027 nomor 020-Pangkonferencap-6-2024 tentang pengesahan ketua terpilih dan tim formatur pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2024-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi anak cabang ke-16 GP Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2024-2027 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan sidang pemilihan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Wagir pada tanggal 15 Juni tahun 2024 dengan senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan 1. Menetapkan sahabat Melanie Albert sebagai ketua terpilih dalam konferensi anak cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wagir masa hikmat 2024-2027. 2. Menetapkan anggota formatur sebagaimana terlampir. 3. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Wakil tanggal 15 Juni 2024, Konferensi Anak Cabang ke-16 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wakil, pimpinan sidang Ketua Haji Muhammad Junaidi ditandatangani, Sekretaris Reka Haji ditandatangani. Untuk informatur, sahabat Melani Alfan sebagai ketua, Bibin Alfan sebagai anggota, Mauludi Aziz sebagai anggota, Anas sekretaris, Khairul Anam sebagai anggota, Purnomo sebagai anggota. Terima kasih. Selesai. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Ini selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan mahar hikmah yang harus dikembalikan. Maka dari itu kami persilakan kepada sahabat Lukman dan sahabat Melani untuk maju ke depan. Jangan dipublikasi, nggak boleh. Oke, sah ya? Sah. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Menuju akhir dari kegiatan ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kepada yang terhormat, ada Bapak Ketua Tanfidah. Mewakili, saya pesan ya. Ini sahabat, salah satu rekomendasi selain pimpinan cabang, nanti juga wajib untuk sowan ke MWC sekaligus memberikan rekomendasi pengurus. Saya tidak ingin nanti ansor lali lain nalikane duwe bapak dumani kodo duwe anake. Ya. Kepada yang terhormat Ketua Tanfidah Ratling Pandan Argo, kami haturkan untuk menutup dengan doa, sekaligus kita akan bermusyafahat kepada yang terhormat panjenenganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa, saya berikan ucapan selamat kepada kita semua. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan yang kedua, ucapan selamat untuk calon terpilih sahabat Melani. Oh ya, terpilih. Ketua terpilih menurut saya. Ketua terpilih. Semoga yang ada di forum ini kita bisa legowo semua dan bisa menjalankan amanah dari Bapak Ancam tahun 2024 ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka antal khairur rahimin. Allahumma rizqna ya Allah fa innaka antal khairur raziqin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma iftah lana abwaabal barakah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Al-Fatihah. Oh iya, tambahan formatur dari pimpinan cabang, ya, pimpinan cabang sahabat Eka.
Ya. Kita sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Allahumma muwaffiq ila aqwamit mewakili seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Mohon maaf manakala selama mendampingi ada satu hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah